Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Sekarmawa Firdausi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Authentication as Institutional Maintenance Work yang ditulis oleh Colombaru dan Buxenbaum dan dipublikasikan dalam Journal of Management. Jadi pada dasarnya artikel ini akan membahas bagaimana aktor menggunakan autentikasi dalam maintenance work di institusi mereka. Aktor di sini adalah orang-orang yang bekerja pada heritage place, dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode pengumpulan data, yaitu adalah wawancara, observasi, dan juga arsip-arsip. Untuk pembahasan yang pertama, langsung saja kita masuk kepada slide berikutnya. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai rumusan masalah dalam penelitian. Jadi diketahui dalam artikel bahwa irreplaceable artifact merupakan aset yang sangat penting bagi suatu institusi. Namun faktanya terjadi hal-hal yang mampu membuat institusi tidak memanfaatkan irreplaceable artifact dengan optimal. Sehingga di sini muncullah masalah utama yang dapat terjadi, yaitu apakah irreplaceable artifact dimunculkan dengan penyesuaian kondisi saat ini atau dengan penyesuaian kondisi di masa lalu. Dengan adanya masalah ini muncullah sebuah isu utama, yaitu dinamakan dengan authentication dalam irreplaceable artifact. Oleh karena itu, peneliti menurunkan satu pertanyaan penelitian yang berbunyi bagaimana para pelaku menjaga keaslian artefak yang tak tergantikan dan penting untuk pemeliharaan kelembagaan. Sekarang kita masuk kepada bagian teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Jadi teori yang digunakan adalah institutional maintenance work atau yang biasa disebut dengan institutional work. Jadi teori ini mengarah kepada keterlibatan proaktif para pelaku dalam menjaga institusi. Biasanya institusinya ini sudah mapan agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, teori ini juga merupakan tandingan terhadap teori kelembagaan atau institutional theory, dengan membawa analisis ke tingkat faktor, di mana individu atau organisasi bertanggung jawab untuk menciptakan, memelihara, atau mengganggu lembaga. Kita masuk kepada bagian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dibagi menjadi dua, yaitu pemilihan kasus, lalu sumber data, dan pengumpulan data yang digunakan. Untuk pemilihan kasus, di sini peneliti memilih negara Prancis dan juga Denmark. Mengapa? Karena keduanya telah merefleksikan prinsip pada Convention for the Protection of the Architectural Heritage of European. Pada artikel ini dijelaskan bahwa di negara Denmark terdapat 9.000 bangunan heritage, sedangkan di negara Prancis terdapat 43.000 bangunan heritage. Dari banyaknya bangunan tersebut, peneliti menentukan kriteria-kriteria tertentu agar peneliti dapat memilih bangunan-bangunan yang dapat dijadikan kasus. Untuk yang pertama, kriterianya adalah memilih terdaftar bangunan yang mengalami atau baru saja mengalami penyesuaian kontemporer dan terdaftar dalam Inventaris Nasional Warisan Arsitektur. Untuk kriteria yang kedua, mengecualikan adaptive reuse kasus. Lalu yang ketiga, peneliti mengecualikan bangunan terdaftar yang sulit diakses. Dan yang keempat adalah pemilihan kasus autentikasi yang ekstrim. Dari banyaknya bangunan tersebut dan disaring menggunakan kriteria-kriteria yang sudah saya jelaskan ini, dipilihlah 6 bangunan di sini. Nah, 6 bangunan ini terdiri dari 3 bangunan yang dipilih dari negara Prancis dan juga 3 bangunan yang ada di negara Denmark. Untuk nama-nama bangunannya atau bangunan-bangunan yang bisa dipilih, itu teman-teman bisa lihat pada layar yang ada di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian sumber data yang digunakan oleh peneliti. Karena peneliti di sini menggunakan pendekatan konstruktivis, oleh karena itu sumber datanya ada beberapa. Yang pertama seperti historical account, lalu ada guidelines on the restoration or renovation of listed building, dan lain sebagainya seperti yang terdaftar di layar. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, di sini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Ada wawancara, lalu ada arsip, dan yang terakhir adalah observasi. Untuk wawancara di sini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, dan ada 3 hal yang ditanyakan di sini. Yang pertama adalah kriteria dan ambisi yang memandu penyesuaian kontemporer. Lalu penilaian kedua terkait dengan ambisi untuk penyesuaian kontemporer. Dan yang ketiga adalah penafsiran para pelaku di sini tentang bangunan yang terdaftar mendefinisikan karakteristik tertentu.
Nah, di sini melibatkan 24 pelaku dengan durasi masing-masing rata-ratanya itu untuk satu kali wawancara adalah 75 menit. Data direkam dan ditranskripsi secara manual. Untuk teknik pengumpulan data yang kedua adalah arsip. Di sini terdiri dari panggilan penawaran dan proposal penyesuaian kontemporer ke bangunan yang dipilih serta deskripsi bangunan yang terdaftar dan gambar arsitek yang terdaftar dan tersedia. Lalu untuk teknik yang ketiga adalah observasi, tapi sebelum saya mohon maaf karena ini ketutupan dengan wajah saya ya. Tapi pada dasarnya peneliti di sini menggunakan 9 kali pengamatan pada non-partisipan dan di sini mereka menulis sebanyak 39 halaman catatan pengamatan yang kemudian dirubah menjadi catatan deskriptif, analitik, dan refleksif. Lalu untuk yang tahap terakhir, mereka menghubungi dua arsitek untuk melakukan validasi responden. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian analisis data. Jadi di sini peneliti menggunakan teknik pengkodean kualitatif oleh Corley dan Gioia pada tahun 2004 dan juga Gioia, Corley, dan Hamilton pada tahun 2013. Jadi tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana arsitek dan spesialis lain yang terlibat dalam penyesuaian kontemporer berusaha mempertahankan kualitas historis dan artistik yang memberikan keaslian pada bangunan yang terdaftar. Jadi untuk analisis data di sini menggunakan 5 tahap. Yang pertama adalah open coding. Jadi open coding ini diperoleh dari data wawancara yang telah dilakukan. Lalu data-data tersebut dikelompokkan atau dikategorikan yang memiliki suatu topik tertentu yang serupa. Untuk tahap yang kedua adalah first order code. Jadi di sini mencerminkan tindakan dan niat informan. Untuk tahap yang ketiga adalah second order code, diperoleh melalui pengkodean aksial. Pengkodean aksial itu diartikan sebagai siklus pengumpulan data dan analisis data di mana mencari persamaan dan perbedaan di 6 kasus untuk memperkuat koherensi konseptual analisis. Lalu yang keempat adalah labeling second order code, di mana dilakukan dengan iteratif proses atau proses bolak-balik. Jadi dari first order code lalu ke konsep teoritis, lalu kembali lagi ke first order code, dan begitu juga seterusnya. Jadi prosesnya bolak-balik dan menghasilkan 3 dimensi. 3 dimensi itu apa saja? Jadi masuk langsung ke bagian tahap yang kelima adalah pengkodean teoritis. Jadi 3 dimensi yang dihasilkan adalah identifikasi material consolidation yang pertama. Jadi maknanya di sini adalah material consolidation itu mempertahankan bahan asli bangunan yang terdaftar atau menggunakan material sekitarnya. Untuk yang kedua adalah klasifikasi craft mobilization. Di sini adalah usaha untuk menjaga keaslian dengan menggunakan keahlian pengrajin spesialis yang menguasai teknik yang digunakan pada saat membangun bangunan itu untuk menghasilkan beberapa bagian bangunan pengganti, misalnya seperti pintu, lalu juga ada kusen jendela dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah autentikasi character enhancement. Jadi di sini adalah bentuk yang bergantung pada keaslian. Jadi keaslian yang dimaksud di sini bukan materinya, bukan asli dari materinya, tapi keaslian semangat dan juga perasaan untuk memberikan keaslian pada material bangunan yang diperkenalkan ke dalam bangunan yang terdaftar selama penyesuaian kontemporer. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada bagian penyajian data. Masuk kepada bagian penyajian data, jadi di sini penulis dalam menampilkan datanya menggunakan tabel dan juga gambar. Untuk banyaknya tabel yang ditampilkan ada 3, sedangkan gambar yang ditampilkan di sini ada 2 gambar. Salah satu gambar yang ditampilkan dalam artikel saya lampirkan pada layar ini sebelah kanan. Gambar ini merupakan gambar struktur data yang dibangun oleh peneliti. Jadi dalam gambar ini kita bisa tahu bahwa dalam membangun struktur datanya, peneliti ini menggunakan yang pertama adalah first order code, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian analisis data. Jadi untuk first order codes-nya di sini kita bisa lihat ada beberapa kode-kode
yang dipilih oleh peneliti. Lalu dari kode-kode ini peneliti mentemakan menjadi beberapa tema, second order themes di sini. Listnya ada yang saya merah-merahi. Lalu aggregate dimension. Jadi aggregate dimension ini tadi yang sudah saya jelaskan juga ada 3. Yang pertama adalah material consolidation, lalu yang kedua character mobilization, dan yang terakhir adalah character enhancement. Untuk contoh penyajian data lain, saya juga menampilkan gambar lainnya, yaitu seperti yang bisa dilihat di layar sebelah sini. Jadi dalam gambar ini peneliti menampilkan beberapa atau keseluruhan list dari sampel yang peneliti gunakan atau kasus-kasus yang digunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 6 bangunan. Lalu juga di sini peneliti menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Jadi dalam tabel ini kita bisa tahu bahwa untuk pengkodean tadi kan melalui wawancara. Nah, di sini peneliti juga mengutip beberapa teks-teks wawancara. Misalnya seperti yang pertama di sini adalah there is a lot of difference inside as all of the older houses, etc. Ini merupakan kalimat dari klien pertama. Lalu juga di sini ada klien dari yang ketiga. Nah, dari percakapan ini peneliti menemakannya menjadi form and design. Dan juga begitu seterusnya. Ini merupakan beberapa contoh dari penyajian data yang dilakukan oleh peneliti. Mengapa peneliti menyajikan datanya dalam bentuk seperti ini? Karena penyajian data dalam bentuk tabel maupun gambar dan lain sebagainya itu bisa membantu menginterpretasikan data sehingga mampu menciptakan impresi yang baik bagi para pembaca. Selain itu juga mampu menarik perhatian dari para pembaca dan juga membantu pembaca dalam mencerna isi uraian deskripsi dalam bodi karya ilmiah dengan lebih mudah. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu mengenai komentar dari saya terkait dengan penelitian atau artikel ini. Di sini kita akan membahas mengenai komentar metode dan analisis data yang saya ajukan untuk penelitian ini. Jadi di sini terbagi menjadi 3, ada kelebihan, kekurangan, dan saran. Untuk yang pertama kita masuk ke bagian kelebihan. Jadi ada 4 kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama adalah menggunakan beragam kriteria dalam penentuan kasus. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa terdapat beberapa kriteria yang penulis masukkan sebelum menentukan heritage yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini. Lalu untuk poin yang kedua adalah menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data. Seperti yang kita ketahui bahwa metode wawancara itu merupakan salah satu metode yang paling baik yang bisa dilakukan dalam penelitian kualitatif. Lalu yang ketiga adalah menggunakan triangulasi dalam mengumpulkan data. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan dari beragam arsip dan juga melakukan observasi untuk mengumpulkan datanya. Untuk poin yang keempat adalah melakukan uji validitas dengan melibatkan 2 arsitek yang bukan merupakan informan dalam penelitian. Selanjutnya adalah kekurangan dari artikel ini. Jadi kekurangannya adalah di sini tidak dijelaskan secara spesifik apakah proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak. Mengapa? Karena apabila dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dapat dimungkinkan bentuk penyajian datanya bisa lebih beragam atau bervariasi sehingga mampu membantu pemahaman pembaca dengan lebih baik. Untuk saran penelitiannya ada 2, yaitu adalah yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan konteks negara yang berbeda atau serupa namun diperluas lagi. Jadi di dalam penelitian ini kita ketahui bahwa ada 2 negara yang digunakan, yaitu adalah Prancis dan juga Denmark. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan negara-negara lain atau negara yang sama namun objek penelitiannya diperluas. Lalu yang kedua adalah dijelaskan mengenai metode analisis data yang dilakukan apakah itu secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.